Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kalian hari ini baik kan? Baik. Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Kim Jun, coba pimpin doa. Ya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai kegiatan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di sini, sebelum kalian nanti mengikuti pembelajaran, kalian sudah mengisi absen di Google Classroom ya, yang sudah Ibu kirimkan dalam bentuk Google Form. Sudah kan? Sudah Bu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan teks hikayat. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis KD kita pada hari ini. Di sini indikator yang harus kalian capai di sini adalah mendata nilai-nilai dan isi cerita rakyat hikayat yang dibaca maupun disimak dengan lengkap, kemudian mendeskripsikan nilai dan isi cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulis dengan tepat. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian nanti menyimak penjelasan materi dan contoh teks hikayat, dalam video pembelajaran, peserta didik dapat mendata nilai-nilai hikayat. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan cerita rakyat yang didata dengan tepat. Manfaat dari pembelajaran ini nanti kalian akan mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam cerita teks hikayat dan isinya. Sekarang perhatikan. Setelah kalian menyimak video yang sudah kalian lihat di Google Classroom, tadi kalian sudah melihatnya di Google Classroom ya, video tentang teks hikayat. Nah, teks hikayat di situ tentang Bayan Budiman. Nah, nanti kalian akan mengetahui, teks hikayat Bayan Budiman ini ternyata menceritakan tentang kemudian nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat Bayan Budiman itu seperti yang sudah saya baca atau simak. Nah, sekarang perhatikan di sini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu klasik atau prosa lama yang mengisahkan kehidupan seseorang di lingkungan istana hingga ia mengalami perubahan nasib secara pralogis. Itu pengertian hikayat. Sini ciri-ciri hikayat itu didaktis, mendidik, kemudian pralogis, mengandung kemustahilan atau tidak masuk akal. Kemudian anonimnya tidak memiliki nama pengarang. Komunal itu milik bersama. Lisan itu disebarkan secara lisan. Istana sentris mengisahkan kehidupan di lingkungan kerajaan. Klise itu bahasanya berulang-ulang dan arkais atau kuno. Nah, di sini perhatikan di dalam bagan ada unsur-unsur prosa yang ada di dalam teks hikayat. Nah, unsur-unsur prosa itu sama juga dengan cerpen ataupun drama. Nah, unsur di dalam prosa itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Aku akan menjelaskan dulu nilai-nilai pada teks hikayat. Di sini ada 6. Satu, nilai religius. Nilai religius itu berhubungan dengan agama ya. Kemudian nilai moral itu berkaitan dengan nilai kebaikan atau tingkah laku seseorang.
Kemudian nilai budaya itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial itu merupakan sesuatu yang telah melekat di dalam masyarakat serta berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Kemudian nilai edukasi itu berkaitan dengan pendidikan dan nilai estetika itu keindahan. Kemudian, di sini ada hikayat bunga kemuning. Nanti kalian perhatikan hikayat bunga kemuning sudah Ibu share di dalam Google Classroom kalian masing-masing. Dan Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa? 6 ya. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian satu kelompok. Ibu akan beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu minta salah satu kelompok untuk menyampaikan apa? Hasil diskusinya. Kelompok Maria. Diskusi kelompok saya. Yang pertama nilai moral. 2. Putri kuning yang hanya menginginkan keselamatan ayahnya, bukan oleh-oleh, barang mewah atau menyayangi orang. Coba Nyapsan. Kelompok saya akan menanggapi hasil presentasi kelompoknya Maria dan Kalista. Pertama saya akan menanggapi presentasi kelompoknya Maria. Kelompok kami setuju dengan hasil yang telah disampaikan oleh Maria, bahwa dalam teks hikayat tersebut mengandung nilai, yaitu nilai moral dan sosial dan pendidikan. Coba bacakan kesimpulan dari kelompoknya Helenita. Cerita yang menggunakan bahasa Melayu klasik dan kemustahilan serta menceritakan kesatuan para tokoh dan mesin. Kesimpulannya pada materi hari ini yang sudah kalian diskusikan tentang hikayat bunga kemuning itu benar. Kesimpulannya pada hari ini teks hikayat itu merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu klasik yang berisi tentang kemustahilan dan kesaktian para tokoh serta bersifat istana sentris. Ibu minta kalian kerjakan tugas secara individu, masih berkaitan dengan menganalisis nilai-nilai dan isi yang terdapat di dalam teks hikayat yang sudah Ibu share di dalam Google Classroom. Sudah Ibu unggah, kemudian nanti kalian kerjakan di situ dalam bentuk Google Form dan kirim ke Google Classroom lagi. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, coba refleksinya dibaca oleh Syucin. Coba refleksi kamu hari ini apa, Syucin? Refleksinya dalam pelajaran hari ini adalah teks cerita rakyat ini bahasanya sangat sulit dipahami karena banyak terdapat kata-kata arkais sehingga kita harus mencari makna itu di internet, Bu. Iya, benar. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, minggu depan kalian akan Ibu berikan materi selanjutnya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks hikayat. Tutup atau doa penutupnya dipimpin oleh Rahma. Pimpin doa Rahma. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ini, adalah kita menurut kepercayaan dan berdoa
Terima kasih Rahma. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.